Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Ahyar Rahmatul Rahim, mahasiswa program studi Sarjana Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Universitas Meghabuana Palopo. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini ya kita kembali lagi bertemu dengan saya. Saya pada kesempatan kali ini akan memberitahu teman-teman sekalian tentang bagaimana cara mencari seorang responden dan apa alat ukur yang akan kita gunakan untuk memperoleh data dari seorang responden tersebut. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita mencari seorang responden, tentu kita harus melihat apa yang harus ada pada diri responden yang sesuai dengan apa yang kita inginkan pada sebuah data. Ya, seperti mungkin pada penelitian kualitatif misalnya adalah seorang itu harus jujur, menepati janji, taat peraturan, aktif berbicara, tidak menantang penelitian, bahkan mengetahui atau paham terhadap tema penelitian yang kita ambil. Kemudian pada penelitian kuantitatif, ya yang pertama itu adalah respon aktif, tidak berambigu atau harus objektif. Salah. Baik teman-teman sekalian, ya pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial ya cara untuk membuat salah satu cara untuk mengumpulkan data dari seorang responden. Ya, dengan alat ukur yang saya gunakan adalah kuesioner. Kuesioner yang saya gunakan pada kesempatan kali ini adalah berbentuk form atau Google Form. Ya, untuk itu teman-teman sekalian, mari kita sama-sama melihat bagaimana cara atau tutorial dalam membuat Google Form. Berhubung pada kesempatan kali ini, video kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana bahaya dan pengetahuan merokok pada remaja, maka itu yang akan menjadi tema besar pada video kali ini. Baik, langsung saja kita masuk pada Google Form. Ya, kita cari di Chrome, kita buka saja, kita cari Google Form. Oke, Google Form. Nah, seperti ini tampilan pada Google Form ya. Tampilan pada Google Form, kemudian kita langsung masuk pada yang kosong. Kita akan buat Google Form baru. Ya, oke, pada tampilannya ya seperti ini teman-teman sekalian. Kita langsung saja mengganti ya, judulnya dengan pengetahuan tentang bahaya merokok bagi remaja. Baik. Kemudian setelah itu ya kita langsung masuk pada deskripsi, lebih menjelaskan dari apa yang sudah kita tulis pada judul di atas ya. Deskripsinya pengetahuan tentang bahaya merokok pada remaja di Desa Wiwitan, Kecamatan Ramasi, Kabupaten Luwu. Ya, karena saya mengambil sampel respondennya itu adalah di desa saya sendiri, Desa Wiwitan, Kecamatan Ramasi, Kabupaten Luwu, maka di desa itu saya akan jadikan sebuah objek penelitian saya, ya, terutama untuk respondennya. Kemudian langsung saja kita masuk pada ya, pertanyaan. Untuk kuesioner, ya seperti biasa, pasti kita mengumpulkan data responden terlebih dahulu, ya identitas daripada responden. Maka tulis di sini saya gunakan nama inisial karena tidak menutup kemungkinan ya seorang responden itu takut kerahasiaan daripada jawabannya itu bisa disebarluaskan. Jadi saya gunakan nama inisial.
Kemudian setelah itu kita tambah lembarannya. Nah, begitupun seterusnya yang kita isi dengan umur, pekerjaan, pendidikan terakhir, bahkan agama. Kemudian kita berlanjut pada lembar kedua ya. Lembar kedua pada Google Form ini. Kita langsung kepada bagian 2 ya. Di sini adalah pengetahuan ya, kita tulis di sini judulnya. Kita tarik ke bawah. Kita tulis di sini judulnya pengetahuan responden. Pengetahuan responden. Nah, kemudian ini sudah dan kita masuk pada deskripsinya. Ini lebih menjelaskan pada apa yang harus dia lakukan. Pilih salah satu jawaban yang menurut Anda benar. Nah, setelah seperti ini ya kita langsung masuk pada pertanyaan. Nah, ini pertanyaan sama dengan rangkaian yang di awal seperti tadi ya. Pertanyaannya misal seputar pengetahuan dia tentang rokok. Apakah orang tua Anda mengetahui apabila Anda merokok? Nah, opsinya adalah ya dan tidak. Begitupun pertanyaan-pertanyaan seterusnya. Kemudian masuk pada bagian ketiga dari Google Form yang akan saya buat. Masuk pada tahap perilaku dari responden. Termasuk perilaku responden. Oke, kita sama dengan yang di atas tadi, pilih salah satu jawaban yang tepat. Oke, baik. Kemudian kita tambahkan untuk lembar pertanyaannya. Ya, kita masuk lembar pertanyaannya. Ya, seputar perilaku merokok. Ya, seputar perilaku merokok. Misalkan, apakah Anda merokok? Oke, opsinya sama, ya dan tidak. Nah, begitupun seterusnya. Kemudian, saya sudah memiliki form yang sudah terisi lengkap. Ini adalah contohnya seperti ini. Ya, pengetahuan dan perilaku remaja terhadap bahaya rokok. Ya, sudah ada nama, kemudian inisial, nama inisial, kemudian ada usia atau umur, alamat, pekerjaan pendidikan, serta agama. Pada lembar kedua ada beberapa pertanyaan yang sudah saya masukkan ke dalam Google Form. Kemudian di bagian ketiga ya sudah ada juga pertanyaan. Kemudian di lembar keempat juga sudah ada. Ya, begini tampilan daripada Google Form. Setelah itu ya kita kirim pada grup yang sudah kita buat untuk respon dari responden tersebut ya. Ya, kita salin terlebih dahulu. Ya, kita salin. Nah, setelah kita salin ya. Nah, baik teman-teman sekalian ya, setelah kita salin link yang sudah ada pada Google Form, selanjutnya kita akan menempel atau mengirimkan pada grup yang sudah kita buat. Sebelumnya saya sudah membuat grup dengan beberapa orang responden. Situ ada beberapa rekan saya yang akan saya jadikan sebagai uji coba pada kuesioner saya dalam bentuk Google Form ini ya. Langsung kita salin link yang sudah kita copy tadi ya, langsung kita tempel. Nah, setelah itu kita kirimkan kepada mereka untuk mereka isi dan responden tersebut akan
menyelesaikan ya tugas mereka sebagai responden. Nah, setelah itu kita kembali pada Google Form karena sudah ada beberapa jawaban yang terkirim pada Google Form tersebut. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah tampilan Google Form setelah para responden memberikan tanggapan atas apa yang sudah saya kirimkan pada grup responden tersebut ya. Ini ada beberapa jawaban ya, sudah ada 10 jawaban. Ya, dari sini kita bisa melihat jawaban-jawaban dari semua responden yang sudah menanggapi dari apa yang sudah saya bagikan pada grup. Ya, di sini ada sudah banyak ya. Nah, teman-teman sekalian, ya setelah link yang sudah saya bagikan kepada grup responden saya, ini sudah ada beberapa jawaban yang masuk ya ke dalam aplikasi Google Form yang sudah saya buat sebelumnya. Ada 10 tanggapan ya. Ini bisa kita lihat bersama. Ya, ini sudah ada beberapa tanggapan dari teman-teman. Ya, pada bagian wawasannya itu ada beberapa orang, ada inisial beberapa orang ini. Nah, udah ada umurnya, udah alamat, tidak terlalu ya, teman-teman sekalian. Yang penting adalah jawabannya di sini. Ya, di sini banyak teman-teman yang merokok, ya, merokok dengan sepengetahuan orang tua. Ya, kemudian dipengaruhi oleh lingkungan, seimbang ya. Ada yang menjawab betul dan tidak. Kemudian pada jawaban rokok adalah ajaran dari orang tuanya itu ada 6% ya, seperti yang kita lihat pada grafik ya, grafik. Oke. Nah, setelah data yang kita kumpulkan ini sudah kita selesaikan teman-teman sekalian, setelah itu data akan kita input dan kita akan olah data tersebut sebelum masuk pada program SPSS. Ya, teman-teman sekalian bisa paham, kita semua bisa tahu bersama bahwa data yang sudah kita ambil akan kita kategorisasikan sebelum kita menghitungnya dengan program ya, seperti data yang sudah kita ambil setelah kita mengumpulkan data, kemudian data tersebut diolah yang akan disajikan pada, misal yang pertama adalah penginputan itu akan dilakukan pada Microsoft Excel, kemudian masuk pada program SPSS. Nah, itulah teman-teman sekalian ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan teman-teman sekalian untuk menonton video saya mengenai bagaimana sih cara menentukan seorang responden, bagaimana cara membuat kuesioner tanpa kita harus turun langsung ke lapangan. Kita bisa mengetahui dari jarak yang mungkin cukup jauh. Ya. Itu teman-teman sekalian tentang bagaimana cara menentukan responden, bagaimana cara memilih responden, dan alat ukur apa yang kita gunakan sehingga responden data yang kita inginkan itu bisa terpenuhi tanpa adanya kendala, tanpa adanya hambatan. Sekian dan terima kasih teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan karena saya manusia biasa ya. Salam dari saya teman-teman sekalian. Tunggu video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. See you.